Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Memorandum Remaja buatan gua Nicholas Armando sama temen gua Timothy Christophorus. Hai guys, Udah jam berapa ya Tim? Ini udah malam banget cuy. ini udah malam banget sih. Kita tuh kayak Late, late night talk gitu ya. late night talk. Jadi gue sama Timmy ini udah kenal lama dari kelas 1 SMA ya Tim. Iya, iya, iya. Dari kelas 1 SMA. Nah, lu kalau belum tahu gue sama Timmy ini, kita tuh jadi partner cari uang bareng ya. Dari SMA itu kita cari uang bareng. Kalau nggak salah yang pertama tuh bikin baju ya Tim. Iya, kita tuh anehnya setiap kerjaan tuh selalu bareng ya tuh ya. Ya, Entah gue itu di nggak tahu sih kita, organisasi. gue ngerasa kita klop gitu. Pertama bikin baju namanya Intam Dado Clothing. Ya, Untungnya sih lumayan lah buat jajan mah lumayan. buat yang belum tahu juga bisa follow tuh ya do ya di Iya, Instagram. di Instagram Tim Tam Dado. Tapi sekarang nanti isinya podcast, udah nggak jualan baju. Udah susah. Udah sepi. Sekarang orang-orang fokus bertahan hidup. Habis itu kita juga sempet ini bikin MC, Ya, party planner. bikin MC party planner kita bikin. Jadi ada Sweet Seventeenan orang kita MC, kita bikin acara mereka. Tapi sekarang juga berhenti kan, soalnya Ya, pandemi. Kalau pandemi. nggak pandemi, job kita banyak do. Tapi pernah ya Tim, sekali pernah ya Kali yang kita pernah. MC pakai face shield gitu, Iya, iya. banget. Sampai akhirnya sekarang kita beralih ke podcast. Nanti Sebenarnya ini ide pertamanya tuh dari lu ya do ya. iya gue kepikiran aja sih karena pas selama pandemi ini liburan gue kuliah tuh lama liburannya. Gue pengen Hmm. kayak gitu di otak gue tuh apa ya pengen nuangin isi otak gue. Tapi sekarang lu masih libur kuliah apa udah masuk? Masih libur, masih lama. Tanggal 15 baru masuk. Gue dari Desember gue libur. Lu bayangin aja. Gila, Dari gue Desember gue udah sampai masuk sih. 15 Februari gue baru masuk. Tapi kasih tahu dulu dong ke para pendengar asik. Gak Lu tau apa. kuliah di mana gitu, terus Oh iya. jurusan apa? Nah ini mau kita bahas nih. Gue Oh kuliah iya. di Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan arsitektur. Sekarang udah semester 2. Ini. Nah, si Timi ini dia kuliah di PTN Ya, di Universitas Udayana Bali dan masuknya tanpa bimbel. ya, ya. Nah, ini nih yang ini mau kita bahas. Tapi sebelumnya gue jelasin dulu nih ya. Jadi memorandum podcast ini nanti konten-kontennya itu bakal cerita-cerita remaja. Minum dulu bentar. Remaja umum ya. Jadi semua Remaja. cerita tuh bisa kita rangkum di sini gitu ya. Ya, nah kebetulan karena episode pertama ini belum ada bintang tamunya, jadi lu dulu tim jadi bintang tamunya. Enggak lah, kita kayak ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya gue pengen ngundang-ngundang anak nakal gitu sih. Ada anak nakal, ada Iya, anak iya. hits. Seru tuh seru. Ada yang cerita nakal, cerita inspiratif gitu-gitu ya, Do ya. Iya, gue pengen pengen tahu gitu sudut pandang mereka tuh gimana gitu. Tentang kehidupan. Ya, nah kebetulan nih tim ya, ini kan lagi anak-anak yang mau lulus SMA nih, lagi pada hot-hotnya itu pengen UTBK ya, pengen masuk PTN. Iya, iya, benar. Gue UTBK ikut tapi nggak lolos gue. Kurang iman kali ya. Gue skornya dikit lagi lolos sih karena gue nggak belajar. Iya, emang Iya, skor lu berapa? 650-an. Bohong lu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue nggak percaya banget. 650 tuh lu lulus UGM lu. Emang minimalnya berapa ya? 600 tuh udah tinggi banget, gila. Sorry 500 berarti gue 550-an. 550-an. Lu berapa skornya? Gue juga lupa. Gue sekitar 500. 508 Lu apa. jurusan apa sih? Jurusan apa lu? Pariwisata. Gue ngambil pariwisata. Destinasi Kalau pariwisata. Kan tadi pari lu udah bilangin. enggak gue Belum nggak ya? jurusan pariwisata itu masuknya IPA apa IPS ya? Gue PS. Tapi sebenarnya
gue IPA. Oke, kita mulai dari masuk SMA nih. Ya. Kenapa lu masuk ke IPA? Jadi kenapa gue lebih pilih IPA? Itu kan sebenarnya pilihan ya. Sebenarnya gue tuh pas pertama nih ya. Kalau lu mau tahu mah pas pertama tuh sebenarnya gue dimasukinnya ke IPS. Sama Tapi siapa? gue sama adalah guru. Masa gue sebutin gak apa-apa? Jangan dong. Ya adalah guru. Gue dimasukinnya tuh ke IPS. Tapi karena gue merasa gue tuh bukan bukan anak IPS gitu. Gue nggak bisa aja, nggak bisa ngafal. Gue nggak bisa yang kayak historical gitu. Gue nggak demen gitu. Iya, iya. Jadinya gue pengen pindah ke IPA dan kebetulan dibolehin juga. Jadi gue pindah ke IPA. Terus kita sekelas kan? Tapi iya sekelas, tapi lu sebenarnya pengennya IPS, IPA. Iya IPA. Tapi dimasukin sama guru ke IPS. Lu ngerasa diri lu pinter nggak sih waktu SMA? Ya standar sih. Gue nggak pinter tapi gue rajin kali ya. Tapi gue lihat sih lu gaulnya sama orang-orang pinter gitu. Iya. Seru juga. Menurut lu pergaulan ngaruh gak sama ke prestasi? Wah, ini sih ngaruh banget sih menurut gua karena ada tuh satu ayat, gak apa-apa lah ya. Satu Gak apa. ayat di Alkitab tuh bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi kayak misalnya sebaik apapun lu, kalau lu berada di circle yang salah, lu pasti terbawa juga ke circle tersebut gitu. Kayak angin tornado lah circle itu. Kalau gue pribadi sih gue nggak milih-milih pertemanan gitu ya. Gue masuk ke, kan ada tuh SMA tuh namanya ada anak tongkrongan, ada anak basket, futsal, warnet, anak hits gitu ya. Gue masuk aja ke mereka. Gue nyambung aja, gue diterima sama mereka. Ya. Tapi karena gue kayak gitu, gue masuk ke circle, mungkin gara-gara itu terlalu besar ya circle gue. Jadi gue tuh setengah-setengah gitu loh. Deket ke orang tuh setengah-setengah. Ya. Nah, hati-hati ini buat teman-teman nih, buat lu kalau yang kayak gue, nanti kalau lu udah lulus sekolah, circle lu yang sebesar itu, lu pasti susah nyari temen nanti. Bar gitu ya. Jadi jatuhnya nggak punya teman gitu ya. Iya, jadi jatuhnya nggak punya teman. Iya. Tapi ada sih gue ada sahabat-sahabat gue yang ada tahu gue luar dalam ada. Ya. Tapi circle gue di sekolah tuh kayak nanggung gitu. Iya sih. Jadi kesini setengah. Gue kalau pulang sekolah diajak, nongkrong dong sini, kita ngopi. Ayo, ini ke mall sini, ayo ke warnet dong, ayo. Gitu gue. Ya. Seru-seru juga ya hidup lo ya. Enggak seru gue. Ya, apalagi? Lu milih orang pinter ini, lu karena Sebenarnya gue juga sama sih kayak lu, kayak gue nggak pernah memilih untuk berteman dengan siapa. Mungkin gue lebih apa ya, kalau gue cocok gitu, kalau gue sefrekuensi, gue bisa ngobrol sama mereka, gue bisa satu obrolan lah dengan mereka, jadi guanya juga nyaman gitu. sebenarnya lu kepaksa apa lu emang ngebatasin diri lu? Ngebatasin diri dari pergaulan gitu. Pergaulan apa yang lu terlanjur aja udah gue dekatnya dari awal sama orang-orang pinter. iya sih, gue lebih kayak ya udah, gue mengalir aja siapapun yang ada di depan gue dan gue nyaman, ya gue pasti berteman gitu. Kalau sejauh ini Apa lu gue rasakan. sebenarnya pengen nggak gitu lu? Gue pengen ikut nongkrong nih, gue pengen ikut main warnet nih. Nah, ini dia nih. Kalau gue sih tipenya kan, gue tuh sebenarnya introvert ya. Jadi gue tuh nggak suka yang kayak ngumpul, kayak ngewarnet gitu. Gue nggak demen. Apalagi gue juga gak terlalu demen main game gitu. Jadi kalau ke warnet kan ngapain? Masa gue nonton YouTube di warnet gitu. Iya, ngerti gue. Jadi ya gitu sih. Lu pacaran nggak sih, Tim? Dulu waktu SMA lu diem aja, rumahnya gue nggak tahu. Gue SMA ada pacar. Ngaruh nggak? Nah, tadi kan pergaulan, sekarang pacaran ngaruh gak menurut lu? Pacaran. Gue tuh, ini uniknya, gue sebenarnya gak pacaran sih, cuma kayak apa sih, friends with benefit namanya. Apaan tuh? Itu sama aja sih menurut gue. FWB. Iya sama aja lah ya. ATS gitu kan, ATS. Ya itu ya gitulah.
Cuma kalau menurut gue ngaruh atau enggak, ngaruh sih. Tergantung ya pasangan lu tuh sifatnya kayak gimana gitu. Ngaruh ke nilai ya tergantung juga ke elunya gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Berarti yang lu alamin, lu tambah semangat, apa emang lu malah jadi nurun? Tambah semangat sih kalau gue. Karena Tambah. jujur kalau pas gue bersama pasangan gue yang itu Hmm. ini sih sama-sama dukung dalam pelajaran gitu. Jadi kayak satu sama lain ngingetin, lu juga harus belajar, lu juga harus belajar gitu. Lu kenapa nggak pacaran aja sih, kan sama aja gitu. Ya gak tau lah dulu gue males aja pacaran. Padahal mah sama aja. Ya Enggak, udahlah gitu. sama aja, tunggu tunggu. Sama aja kan antara pacaran sama yang lu bilang tadi apa namanya? ATS lah ya. FWB ya. Menurut gue sih sama. Mungkin gue tuh lebih memegang prinsip kayak nggak usah ada ikatan lah gitu, nggak usah ada kayak tanggal pacaran. Intinya ya kita jalan aja bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalkan lu jalan sama cewek lain, deh, ada cemburunya gak? Ada lah, ada banget. Bahkan gue juga pernah Sama ribut. lah itu mah sama aja pacaran lah, nggak ada beda. Iya, Oke, kita masuk ke PTN nih. iya. Lu masuknya karena hoki, apa emang lu layak? Gue sebenarnya hoki sih bisa dibilang karena jujur gue kayak effortless buat masuk PTN tuh ya. Jadi kayak gue kalau orang-orang lain tuh bimbel. Sebenarnya nih ya yang bikin unik, Ya, gue juga dulu tuh sempat mau bimbel gitu. Cuma gue pikir kayak sekolah gue udah mumet banget. Terus gue juga waktu itu kita yang ngurus pensi-pensi itu iya, kan iya. itu juga sibuk juga kan, jadi gue Ya. juga mikir kayak kayaknya gue nggak bisa nih ngambil bimbel. Akhirnya ya udah gue mutusin Tapi udahlah jalan aja gitu. Kenapa? kalau nggak salah lu masuk ini ya, tiga besar kalau nggak salah yang lulusan terbaik ya. Iya yang SMA. Berarti lu pinter lah, itu mah bukan hoki. Enggak sih, menurut gue bukan pinter, cuma orang-orang di sekitar gue yang kurang kurang rajin aja. Sebenarnya banyak teman-teman gue yang kayak anak tongkrongan gitu tuh yang pinter banyak banget, cuma mereka ya kurang rajin aja. Nggak, menurut gue sih lu emang beneran pinter, bukan gue hoki. gue bisa jadi tersingkirkan kalau mereka berubah menjadi rajin gitu sih menurut gue. Coba nih, cara belajar lu gimana? Coba. Aduh, cara belajar kalau gue itu sebenarnya kalau gue lebih kan gue tuh ini kan apa namanya, kalau IPA gitu kan sebenarnya kayak banyaknya ngitungan terus Ya, ya, kayak bener. logika dalam berpikir. Nah, gue tuh kalau menurut gue cara yang paling benar adalah kita ngerjain soal. Jadi kayak misalnya dari ulangan-ulangan yang udah dikasih, kita kerjain ulang gitu. Itu Itu sih cara yang paling ampuh menurut gue. lu lakuin itu tiap malam apa gimana? Nggak tiap malam, kalau lagi ulangan aja. Kalau lagi ulangan aja. Nah, berarti Iya, lu pinter kan? Gila lu. Belajarnya tiap mau ulangan, tapi lu lolos PTN cuy. ya enggak lah, ya hoki juga. Gue juga gitu sih, gue kalau belajar nggak pernah tiap hari gitu. Gue Iya, mantengin buku tiap hari. stres juga gila kalau tiap hari. Gue mau ulangan aja belajarnya. Tapi lu juga Yang dapat nilai yang bagus kan? nggak bagus-bagus amat sih. Jadi bilang lu juga pintar lah, tuh. Enggak, gue setengah-setengah gue bilang. Ya sama gue juga. Jadi gue tuh kalau pas sekolah dulu fokusnya tuh kebagi dua gitu gue, Sama apa tuh? sama OSIS. Iya, iya. Apalagi waktu itu kita tuh kayak terbagi tiga malah. OSIS, Pramuka, Oh iya, benar-benar. sama ulangan-ulangan. Jadi guys yang belum tahu, gue tuh dulu ketua OSIS. Terus gue juga dulu ketua apa namanya sih? Pradana. Iya, Pradana tuh ketua pramuka gitu. Jadi gimana ya? Jadi kebagi-bagi gitu fokus gue. Kayak sibuk banget gitu ya. Iya, udah gitu dulu kita ada bikin pensi gitu ya Mm-mm. pas akhir-akhir. Pensi yang pecah banget itu loh. Iya, pecah banget. Ngundang Mas Pam loh. Tahu nggak Mas Pam yang sekarang rate-nya udah mahal? Gimana tim kuliah lu gimana sekarang? Lu bisa ngikutin nggak tim?
Nah, ini nih yang online daring. menarik. Nah, Menurut gua ini juga gua kasih tips juga sih buat teman-teman yang ngedengerin. Asik. aja. Jadi menurut gua pilih kuliah itu harus yang benar-benar sesuai sama passionate lo gitu loh. Oke. Kalau lu yang cari PTN-nya bukan kuliahnya gitu. Kadang emang ada juga orang yang nyari itu PTN biar murah, biar gratis istilahnya gitu. Bukan gratis sih, ada juga uangnya tapi lebih murah daripada swasta. Tapi lu jirin ke depannya lu gimana? Kalau 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 misalnya murah tapi lu nggak bisa ngikutin dan akhirnya lu drop out gitu, lu Hmm. nggak bisa apa ya, ikutin arus pelajarannya, ya percuma juga kan gitu. Jadi dan kondisi gue saat ini tuh sedang berusaha untuk mengikuti, apalagi sekarang kan gue itu ini kan apa namanya online kan, kita online. Hmm. Nah, jadi Ya. pelajarannya tuh gue agak kurang fokus untuk ke melihat layar komputer dan memahami gitu, kayak nonton YouTube tapi ada orang yang ngajarin, kayak kayak nonton inilah Ruang Guru, tau gak sih lu? Tahu gue. Ya gitu. Dan gue tuh kadang suka ngantuk gitu malahan kalau gue nggak langsung gitu. Berarti menurut lu ada bedanya nggak PTN sama PTS belajarnya? Mungkin nggak tahu ya. Gue kan nggak pernah ke PTS juga, Hmm. jadi kalau menurut gue sih PTS ya yang pasti lebih mahal. Tapi juga bisa pakai beasiswa gitu. Jadi ya sebenarnya kalau lu pinter sih ya sama aja sih, bisa juga PTS jadi murah gitu. Cuma mungkin yang lebih terlihat perbedaannya tuh dosen pengampu sih. Biasanya yang di PTN tuh udah pengalamannya tuh udah lebih banyak gitu dari Ya, PTS. iya. Itu sih setahu gua sih, tahu sih gua juga. Lu Itu sih paling. emang dari awal pengen pariwisata atau emang keterimanya pariwisata? Nah, jadi kenapa gue pilih pariwisata? Ini juga gue salah Iya. sih. Ini gue yang bikin gue mikir juga kenapa gue pilih pariwisata gitu. Tapi ya udah terjadi dan udah berjalan juga. Jadi ya udah, gue harus terpaksa, bukan terpaksa. Gue mau nggak mau juga harus ngikutin apa yang ada sekarang. Cuma awalnya gue kenapa pilih pariwisata itu karena gue lihat ininya apa, peminatnya gitu, peminatnya, terus Sedikit. persen lu kemungkinan masuknya berapa persen gitu. Dan gue melihat ini peluang yang besar dan menurut gue bisa nih masuk sini gitu. Nah, ini Jadi penting ya. Ini ya ini penting ya. penting nih. Pilihan yang kedua itu ya itu. Kalau pilihan pertamanya gue di ini bisnis digital un, unpad unpad. Oh, Unpad. Gue dulu milih PTN-nya UGM Arsitektur sama ITB Arsitektur. Berat ya, berat ya. Iya, lumayan berat sih. Makanya gue nggak tembus. Cuma ya Tapi gak apa-apa nggak lah. apa-apa sih. Menurut gue swasta juga oke-oke aja. Sama aja ya. Dari balik ke diri kita masing-masing. Menurut Iya gue sih. gimana kitanya. Bener-bener bener. Pergaulan di sana gimana, Tim? Ya di sini sih gue ya teman mah ada, cuma kan gue kan belum pernah ketemu ya. Jadi ya kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sih Nggak, gue. maksud gue mereka friendly kah gimana? Oh, friendly friendly, cuma kadang banyak yang toksik sih menurut gue, kayak satu ngomongin ini, satu lagi ngomongin ini, kayak ya gitulah, you know. Ah, itu mah di semua kampus juga. Iya sih, banyak yang toksik menurut gue. Sebenarnya cita-cita lu pengen jadi apa sih, Tim? Cita-cita gue tuh Hmm. berubah, cita-cita gue. Cuma kalau saat ini gue pengen jadi bisnismen sih. Asik, keren banget gak? Juga lu bisnismen, Bisnismen tapi tapi masuk pariwisata gue kuliah. pariwisata. Ya gitulah. Jadi Mungkin gue pariwisata, akan, pariwisata tuh nantinya bakal jadi kayak tour guide gitu ya? kalau gue itu bukan tour guide. Kalau tour guide itu ada lagi, ada beda 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 apa namanya, jurusan. Jadi Kalau lu tour guide, jadi apa? kalau gue itu yang ngurusin destinasinya. Jadi misalnya Dufan nih. Ya, Kalau gue bisa jadi yang manajer Dufannya lah istilahnya gitu. Gimana caranya gue memanage Dufan ini semenarik mungkin gitu. Bisa gue ubah-ubah wahananya jadi roller coaster sambil histeria lah, apalah gitu.
tugas Keren, gue. keren, keren. Tapi tim dari orang tua lu ada ada paksaan nggak? Kamu harus masuk PTN. Mama nggak mau tahu, papa nggak mau tahu. Ada nggak tim kayak gitu? Biasanya kan orang-orang gitu ya. Iya, iya. Ada aja Iya sih, orang-orang. gue juga kesian sama orang-orang yang kayak gitu Iya, ya, ada. kayak pressure ya jatuhnya ya. Bener-bener. Cuma kalau gue sih untungnya enggak sih. Cuma gue tahu orang tua gue tuh berharap untuk gue masuk PTN. Hmm. Atau enggak pun enggak apa-apa gitu. Dan ya masuk gitu. Tapi nggak ada tuntutan gitu ya. Nggak ada. Cuma gue aja yang merasa gue harus masuk gitu. Tapi enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa sih gitu. Lu nyesel gak masuk pariwisata? Kalau nyesel atau enggak, ada sih dikit nyesalnya ya, karena ya sampai saat ini bisa mengikuti secara lancar. Cuma ya dibilang nyesel nggak nyesel ya mau nggak mau gue harus ikutin gitu. Kalau enggak ya gue gimana, gue harus pindah kemana kan Iya bener. bingung juga. Ya udahlah, syukuri aja gue mah. Tapi banyak loh tim di angkatan gua, karena kan katanya arsitektur itu berat gitu ya. Mm-mm. Sering tidur malam, sering tugasnya tuh gila-gilaan. Banyak yang ngundurin diri, Hah, serius lu? lebih dari 10. Gila. Iya, banyak yang ngundurin diri walaupun mereka udah bayar, udah keluar uang banyak, banyak yang ngundurin diri tetap aja. Nah tapi kenapa nih, kan banyak nih yang ngeluarin ngundurin diri, kenapa lu tetap bertahan di pendirian lu di arsitek? Ya udah sayang aja udah keluar uang banyak. Hmm, Ya enggak tapi sih, karena gue suka juga. ngegambar gitu suka ya? Sebenarnya gue nggak pernah ngegambar loh. Selama dari TK sampai SMA ngegambar bisa dihitung jari, lu bayangin. Tapi gue masuk arsitektur. Tapi lu kenapa suka arsitektur? Lu suka bangunan kah atau gimana? Gue suka inovasi gitu. Gue suka ngebangun-bangun. Kayak The Sims gitu. Ya, ini buat kalian nih yang dengerin nih, buat adik-adik kelas. Kalau misalkan kalian nggak bisa gambar, jangan takut masuk arsi. Soalnya gambar bangunan itu kan bisa dipelajarin, nggak kayak gambar komik, gambar seni rupa. Nah itu sih bakat menurut gua. Ada Tapi kalau iya teknik-teknik gitu kalau ya. kalau arsitektur itu kan gambarnya gambar teknik, gambar denah, gambar tampak kiri kanan depan belakang. Itu tuh bisa dipelajarin. Jadi jangan takut dia kalian yang nggak bisa gambar. Gua nggak bisa gambar, cuy. Dari kecil sampai SMA gue bisa dihitung jari gambar, tapi gue masuk arsi. Tapi emang berat sih. Iyalah pasti. Sering begadang, tidur malam, tidur pagi. Lu gitu gak sih? Gue sih gak, gue santai banget kalau di gue. Lu santai banget. Serius, Tapi lu lu ada tugasnya gak gimana? rasa-rasa nyesalnya gitu? Gak ada gue. Gak ada sama sekali. Nih ya, gue dari dulu tuh entah ikut organisasi, entah masuk milih sekolah, masuk milih kuliah, itu tuh gue ngerasanya gue kayak kecebur gitu loh. Ah, Jadi iya, gue, iya. tapi keceburnya tuh menyenangkan gitu. Iya, 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 Kayak iya. masuk OSIS nih gue kayaknya bukan bukan kepengen gue gitu. Gue waktu itu direkom sama guru-guru gitu. Terus gue diceburin itu kan diceburin ya. Iya. Tapi akhirnya Ya ikut ceburin OSIS ya? menyenangkan gitu loh. Menyenangkan, nggak bikin gue berat. Iya, 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 iya. Seru juga ya hidup lu ya? Nggak juga sih. Ini gue mau nanya soal-soal PTN nih. Kasih bocoran lah ke mereka. Aduh, gue udah lupa lagi. Karena Eh, gue, Kalau nggak salah ada soalnya tuh dibagi 5 ya. Apa dibagi berapa? nah, Pokoknya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, hitungannya juga ada, sama nalar kan? tapi yang tahun sekarang nih, Dok. Tahun Ya, sekarang itu balik lagi kayak ke tahun sebelumnya. Kalau gue kan waktu itu kan karena COVID lagi meredam-redamnya gitu, lagi ya. booming-boomingnya. Jadinya gue tuh cuma kayak yang kita kayak nggak ada pelajaran IPA, IPS gitu. Nah kalau tahun ini ada Oh, gitu. tahun ini ada. Ada. Wah, mantap Kalau kalian. iya makanya kalau kalau kita kan
hokinya kita nggak ada Iya, gitu. waktu kita nggak ada ya. Tapi menurut gue soal ininya susah loh. Soal bahasa Inggrisnya. Iya, susah. Emang Soal kayak bahasa Inggrisnya nggak umum ya. menurut gue ngerasa gue bisa bahasa Inggris ya. Hmm, Meskipun udah bagus-bagus banget, gue ngerasa gue bisa bahasa Inggris. Tapi itu susah banget. Gue nggak pernah dengar bahasa Inggris yang kayak iya, gitu. emang Gue sih nggak pernah gitu belajar sih. kayak gitu. Udah Udah gitu susah, terus ada pressure waktunya ya. waktunya, waktunya dikit banget. Gitu sih. Tapi gue nggak belajar juga. Gue ngerasa bisa sih ngerjainnya. Apalagi soal Indonya itu kayak nalar-nalar aja sih. Iya, soal Indo paling gampang menurut gua. Sama ini deh, lu coba lu yang mau masuk PTN cobain ikut tryout gitu. Itu soalnya mirip banget loh biasanya ya. Gue Bener. pernah ikut tryout itu sekali yang dari Instagram gitu tryout. Gue pernah ikut sekali, soalnya tuh mirip banget. Tertemplate gitu ya, Do ya. Ya bener. Bukan bukan cuma mirip ya, tapi kayak urutannya gitu. Nggak tahu Hmm. deh apa mereka dapat bocoran apa gimana. Tapi Dan menurut gue sih mirip banget. dan menurut gue juga harus ini juga sih, harus nyari-nyari soal-soal UTBK tahun sebelumnya gitu. Ini kan UTBK kan namanya. Iya UTBK. Iya, jadi gue juga waktu itu gitu, gue nyari soal-soal tahun lalu gitu, ininya apa TPS TPA-nya namanya. Terus Iya, gue kerjain gitu. Tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Jadi usahain ada kunci jawabannya biar kita tahu gitu. iya bener. Lu di mana waktu itu tesnya? Gue di IPB Dermaga Bogor. Kita belum tahu, belum kasih tahu kita dari Bogor. Oh iya kita dari Bogor. Kan kita yang dengerin ini teman-teman doang tim. Tapi gue Iya. berharap sih yang dengerin ada jutaan orang. Gue juga di IPB. Tapi lu IPB-nya mana? Gue yang di Dermaga. Gue Gue Dermaga. bukan Dermaga deh. Ada apa sih IPB? Dermaga. Oh Oh lu IP, IPB yang satu lagi. iya IPB vokasi. Ini nih. Ini yang bedain PTS sama PTN nih. Kampusnya, lokasi kampusnya tuh gila banget. Beda jauh banget. Kenapa? Waktu gue masuk IPB, itu gila banget. Luas banget, nggak habis-habis. Kayak kalau lu yang pernah ke kebun raya, lu yang dengerin pernah ke kebun raya, itu tuh kayaknya 10 kali lipat deh, 10 kali lipat kebun raya. Jadi waktu itu tuh gue bareng nih sama teman-teman kita, si Gina. Itu bareng nih. Terus kita tuh cuma beda gedung aja. Jadi gue kalau nggak salah gedung 3, dia gedung 4. Ruangnya. Gue ruang 3, dia ruang 4. Tapi bedanya itu, gila banget. Gue ruang 3 di sini, ruang 4-nya di sana lagi, mesti naik motor. Lalu, Iya, gua nganterin dia naik motor. Bener-bener nggak bisa jalan kaki, jauh banget. tapi ini kan lagi pandemi nih. Lu Nah, pernah nggak ke kampus asli lu yang di Atma Jogja? nggak pernah gue. Nggak pernah. Paling gue yang kesal ke Atma itu pas daftar tuh ya sama lu. Kita pernah ke Jogja loh guys, berdua. Jadi lu coba sekali itu aja, nggak pernah lagi ke sana gitu. Ya, terus lu kesana juga kan, lu lihat juga. Lu Ya. lihat bedanya kampus swasta sama kampus PTN. Hmm. Coba lu lihat UI. Gila, lu lihat ITB. Gue Itu belum pernah sih ke UI. gue udah pernah lewat aja. Gede, Lewat depan. berarti gede. Iya, dari depannya aja udah gede banget. Kampus swasta juga luas sih, tapi nggak seluas kampus PTN lahannya. Itu juga yang menurut gue pengaruh sama kegiatan belajar ngajarnya. Iya, Mungkin iya. jadi semangat kali ya. Emang nggak capek apa jalannya kan jauh ya? Ada ininya loh, ada bis gitu, bis. Oh iya 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 iya, pernah Ada bis denger gue. umum, bis khusus buat mahasiswa. Gila Lu sampai ada bis ya segede itu. iya, lu udah pernah ke Udayana? Belum, Eh, tapi lu gue udah belum tahu pernah. belum bentuknya kayak gimana? Udah sih, waktu itu sebelum gue UTBK, gue tuh jalan-jalan di Google Maps supaya gue kayak Jangan ke Google Map. berharap banget gue masuk gitu. Bagus gak? Luas gak? Lumayan sih, rektoratnya juga gede banget gitu. Terus yang
ininya tuh banyak gedung-gedungnya gitu. Ada fakultas ini ada sendiri, fakultas pariwisata ada Oh, ya, sendiri, itu hukum mah sendiri. swasta juga ada kayak gitu. Iya, tapi bedanya dia gede banget gitu. Kayak kampus sendiri gitu Iya, iya, iya. Angkatan lu ada berapa tim? di pariwisata. Iya, Kalau digabung sekitar 112. Lu lumayan. berapa lu? Sama sih 100 lebih gua. Lumayan, lumayan. Lu kapan ke Bali rencananya? Gak tahu, gue kan lagi pandemi juga, gue nggak tahu kapan beresnya dan kapan gue berani untuk ke sana gitu. Gila, lu mau ngekos ya di sana? Nggak ada saudara? Nggak, Gila, kita jadi anak rantau. tahu banget kita. Tapi kita mah udah biasa ya. Iya bener. Soalnya dulu pramuka. Ya, Dulu kita bah pernah ke Surabaya ikut kegiatan nasional cuy. bahkan kita pernah makan mie pakai kayu bakar loh, Dok. Pakai apa? Pakai Gue kayu lupa. bakar Gue lupa itu yang mana. yang di Pulau Tidung. Iya nih, nih kita ceritain. Gue ceritain nih. Jadi di Pulau Tidung itu kita kira tim kita teman-teman kita kira itu tuh pulaunya tuh udah modern gitu, banyak warung, banyak pokoknya gampang lah akses makanan. Ternyata kita tuh campingnya di bener-bener di hutan belantara gitu ya, di pinggir pantai. Susah Ya, banget cari makanan. Terus kita di situ 5 hari ya, ya. 3 hari apa 5 hari? Nggak tahu, udah lima lupa. hari kalau nggak salah ya. Terus makanan kita hari ketiga udah habis. Ya, Gila. kita Terus jen gitu ya. iya, SOS dah. terus nggak bawa kompor ya. Iya, nggak ada Bawa kompor. kompor, bawa kompor tapi gasnya habis. Oh ya, terus kita juga bawa kompornya itu ini kompor yang kompor buatan, tau gak lu, pakai spiritus. Oh iya bener. Jadi Itu ya gitu deh. itu kan susah ya cari bahan bakar, cari spiritusnya susah. Iya, seadanya aja. Jadi waktu itu kita ngumpulin daun-daun kering, ngumpulin ranting-ranting, ada ini, ada api kita bakar. Itu Dan dan hebatnya jadi loh itu loh. jadi kita makan selama 2 hari itu kita makan bubur TNI. Banget si Shen kalau nggak salah yang bawa bubur TNI direbus, Iya, gila banget. Aku pengen lagi loh ke sana. seru sih ya, tapi kita harus lebih banyak preparation. Tapi lebih seru yang di Surabaya sih menurut gua. Iyalah, itu karena kegiatan besar. Jalan-jalan kita ketemu Bu Risma loh. Gila. Nih guys, kalian nih, kita kan lagi kayak outbound gitu ya, Tim. Lagi Ya, main perahu-perahuan di sungai. Bener-bener belajar dayung-dayung. oh ya belajar dayung di sungai. Tiba-tiba tuh Bu Risma lewat. Gue nggak ngebayangin wali kota lewatnya pakai perahu gitu di sungai. Terus yang ngejaganya juga nggak terlalu banyak ya. Iya dia tuh lagi ngontrol ini kebersihan sungai, sungainya mampet atau enggak gitu. Hmm. Keren Keren sih, banget Bu sih. Risma keren sih. Ya sekarang jadi menteri. Terus kita ketemu gitu ya, hoki banget. Bangga sih gue. Gila gue bangga banget. Tampilin tampilin fotonya kali ya nih, fotonya. Nggak usah nggak mau, gue males ngeditnya. Gue males ngeditnya. Kegiatan lu sehari-hari di rumah ngapain Tim selain kuliah? Ya, gue mah gini-gini aja. Gue kan dulu kan sempat ini kan kayak open open PO brownies gitu. Gue jualan brownies kan gue. Masih sekarang? Kalau sekarang sih anemonya udah turun ya. Emang Mohon iya sih, maaf. gue juga dulu jualan sambel ya. Iya. Awal-awal gila banget. Bener, Meledak ya, meledak ya. mantap banget. Gue sampai bisa beli jaket baru, sepatu baru. Pokoknya gila banget dah. Lama-lama tuh turunnya gara-gara sambal mahal. Sambal mahal. Cabai Cabe. mahal. Hmm. Udah gitu gue jadi untungnya jadi dikit banget. Akhirnya gue kurang-kurangin produksinya. Lama-lama udah nggak jualan lagi. Tapi sekarang gue buka bisnis. Ya. Apa? Coba dong kasih tahu dong. Siapa tahu banyak pendengar yang ingin membeli, asik. Gue buka GoFood, GrabFood bisnis di rumah sih. Apa namanya? Namanya Uh, di sini ya, diketik ya. enggak, gue bilang aja namanya dapur ngebual.
Males banget ngeditnya. Udah, Dapur ngebul. ini udah kita, iya dapur ngebul namanya, dapur ngebul Ciomas. Ini habis selesai ini langsung gua upload aja. Gila ya lo. Nggak pakai edit lagi, gua langsung gua upload. Ya, Tapi kita keren juga ya menurut gue ya, kita masih SMA dulu tapi udah mikirin bisnis gitu loh. Menurut gue sih keren sih. iya ya. Gue juga agak ada bangga-bangganya juga sih sama diri gue Iya. sendiri. Dan itu waktu kita jualan baju ya, eh, kebanggaan terbesar gue ada orang nggak dikenal pakai baju kita. Iya, iya. Itu gue bangga banget. Di Bandung ya. Iya, di Bandung ada orang, kita berdua nggak kenal dia siapa, tapi dia pakai baju kita. Itu keren Tapi banget. sebenarnya setelah gue telusuri lagi, ternyata itu teman gue. Gila lu, kok kaget tuh teman lu serius. Iya. Oh Tapi ada gitu. juga loh yang pakai baju kita tapi gak kenal kita ya. Iya, gue juga pernah ditanya orang nih. Gue di jalan pernah ditanya orang. Tanya orang, ini bajunya bagus bang, beli di mana? Oh iya, gue bukan, gue nggak ngaku kalau gue yang ini, gue owner ya. Oh ini beli di IG-nya Tim Tamgado gitu gue bilang. Keren Gue juga, gila. bangga sih kayak gitu. Terus banyak teman-teman kita yang make kan. Iya, Lakunya sih, lakunya kebanyakan di sekolah gitu ya. iya. Kebanyakan tuh masih friendly circle gitu ya. Jadi kita belum sampai yang kayak keluar gitu. Udah kita kan ada custom. Oh iya, iya, iya. Oh jadi waktu itu pernah ada ibu-ibu mesen custom. Nah itu juga untungnya lumayan kan Hmm, buat jajan. lumayan banget sih. Sebenarnya sih gue pengen bikin baju lagi ya, tapi pertama kan modalnya besar. Ya, Kan itu kita kan nggak PO. Kalau PO kan orang jadi DP dulu ya. iya, benar-benar Nah itu kalau juga. kita kan beli, Iya, beli langsung jual gitu, bikin langsung jual. Modalnya besar, terus sekarang menurut gue orang lebih pentingin buat bertahan hidup sih daripada, maksudnya iya beli benar buat sih. beli sembako daripada beli baju buat apa. Siapa yang beli baju saat keadaan kayak gini gitu kan? Tapi ada aja, tapi sedikit Ya, sedikit. iya. Dan apalagi kita tuh baru gitu. Iya benar. Jadi susah juga sih. Tapi gue bangga ya jadi orang kreatif. Tapi gue pikir-pikir kita kreatif ya, bikin baju, nge-MC, bikin party planner, bikin podcast sih udah saatnya, lu udah kuliah mah udah bisa lah gitu. Tapi pas SMA dulu keren sih menurut gue, MC, gila, bikin baju. Sombong juga ya kita di sini ya. Iya, tapi teman-teman kita juga banyak yang bisnis kan. Ya keren-keren juga mereka. Ini buat lu yang nggak tahu nih, teman-teman kita ada yang jual motor, ada yang jual tas, ada yang jual sepatu, ada yang jadi joki game, banyak tuh. Banyak Jadi banyak 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 sekolah keren-keren. kita tuh sekolah didikannya bisnis. Kayaknya sih awalnya dari kita. Enggak lah, gila kita aja udah udah didahuluin. Enggak, maksudnya orang-orang tuh terinspirasi dari kita. Iya, tapi ada juga yang lebih dulu dari kita gitu loh. Siapa? Yang jualan tas. Oh iya sih, Asdol yang jual. Iya. Keren sih. Buat Mungkin mana? kita juga ini kali ya nanti next podcast juga kita bakal undang-undang yang Ya, nanti kita undang bisnis gitu. ya Aku orang-orang punya bisnis. temen nih ya Do ya. Jadi dia tuh sekarang sebenarnya ini adik kelas gua. Tapi dia udah punya toko sepatu yang udah nge-endorse Aukarin. Lu bayangin. Gila, berapa Enggak. duit ya? Makanya gila itu gue juga penasaran dan gue juga Ada pengen kelas, ada ngundang kelas dia di sih. mana? Pas apa? Ada kelas pas apa? Bukan adik kelas sih. Jadi dia satu tingkat di bawah gua. Gue kenalnya di ini di gereja gitu. Gila, endorse Avkarim berapa Keren berapa banget, keren banget. juta? Keren banget. Nanti kita undang ya, kita undang Oke, ya. next Nanti episode. kan di memorandum remaja. Nantikan next episode ya. Gue Next juga, episode. gue pengen ini ngundang anak-anak yang dibully gitu. Kasihan dong. Gue bukannya Ngomongnya kasih, gimana? enggak, maksudnya gue pengen tahu
sudut pandang sekolah menurut mereka gitu. Ceritanya gitu ya. Ya, apakah mereka emang nggak bisa bela diri atau mereka gimana? Gue penasaran, gue pengen tahu. Biar jadi pelajaran juga buat teman-teman kita di luar sana. Oke, terakhir nih Tim. Ya, apa tuh? Kan buat adik-adik kelas kita yang mau masuk PTN. Aduh, gue kayak ini banget ya, kayak jagoan banget, padahal mah kagak. Cuma ya ini sedikit pesan aja buat teman-teman yang pengen berkeinginan untuk masuk PTN itu, kalian harus fokus, terus kalian juga harus banyak-banyak berdoa, karena gue yakin banget Tuhan itu bekerja atas setiap hidup kita. Asik. Cuma ya itu yang gue rasain sih, cuma menurut gue yang harus kalian lakukan adalah belajar kapanpun itu. Pokoknya gue sih belajarnya H-1 sebelum UTBK tuh gue belajar, gue Ya, selesai banyak soal, terus sebelumnya juga gue ikut try out, itu penting juga tuh, ikut try iya benar. out. Dan juga apalagi ya, ini juga harus tentuin jurusan yang beneran kalian mau gitu, jangan sampai di tengah jalan kalian malah drop out, kalian malah ngundurin diri, sayang juga gitu. Benar-benar. Oke, makasih Tim. Udah Ya, menjadi bintang tamu di podcast kita. enggak lah, kita kan bareng ini, bukan bintang tamu lah jatuhnya. Oh iya, kita bareng ya. Next, gue pengen beneran bintang tamunya. Nanti Ya, dia lu undang ya bintang tamunya. ya, jadi next kita udah tahu topiknya ya, tentang berbisnis di usia remaja. Gila. Inspiratif banget gitu. Gila. Tungguin aja ya guys. Ya, jangan lupa Oke, buat apa, Dok? nggak usah lah alay kayak gitu-gitu. Udah tahu orang tuh kalau udah tahu isinya bagus, langsung otomatis subscribe, di like, dan Yoi, segala bener, macam. bener, bener, bener. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.